Jadi tanggal 1 Januari 2022 kita mau kerja kasus yang downstream dulu di sini. Downstream itu berarti P yang menjual obligasi ke S, dengan kata lain S yang membeli obligasi dari P ya. Di sini pada tanggal 1 Januari 2022 diketahui dulu P telah membeli 70% kepemilikan atas saham biasa S dengan membayar 6.300.000. Kita hitung dulu excess cost over book value-nya. Cost-nya 6.300.000 secara tunai. Saat itu net asset S terdiri dari common stock 5 juta dan return earning 4 juta. Kita seperti biasa menghitung book value. Common stock 5 juta ditambah return earning 4 juta, totalnya 9 juta, kita kalikan persentase kepemilikan 70%. Nah, bisa kita temukan di sini, cost-nya 6.300.000, hasil perkalian book value-nya juga 6.300.000, sehingga tidak ada excess cost over book value. Jadi Eco BV-nya di sini kita temukan 0. Kalau kita menemukan suatu case yang excess cost over book value-nya 0, itu mudah sekali. Sehingga tidak ada yang dialokasi ke goodwill dan identifiable net asset. Dengan kata lain, excess fair value over book value-nya juga nggak ada. Jadi nanti kita nggak usah membuat tabel amortisasi. Kita tidak perlu melakukan tabel alokasi unamortized excess juga. Setelah kita menghitung Eco BV dan Evo BV yang tidak ada, kita pertama selalu mulai dari jurnal transaksi ya. Jurnal transaksi kita mulai dulu dari chapter 1 sampai 4. Seperti biasa ada 4 jurnal yang teman-teman sudah kenal. Kita mulai dari yang pertama yaitu P membeli S. Di sini P membeli S-nya 1 Januari 2022. Kita buat jurnal, debitnya investment in S, kemudian kreditnya cash, senilai nilai tunai yang tadi menjadi cost atau pengorbanan akuisisi tadi, 6.300.000. Jurnal beli hanya dibuat satu kali, tahun depannya tidak perlu dibuat lagi. Selanjutnya ada jurnal dividen. Dividennya di sini pun kalau kita baca ya, selama tahun 2022 hanya ada net income 220.000, tidak ada dividen. 2023 juga begitu, hanya ada net income dan tidak ada dividen. Sehingga jurnal dividennya no entry, tidak perlu dibuat. Kalau jurnal net income-nya seperti biasa, debitnya investment in S, kemudian kreditnya income from S, kepemilikannya 70%, kalikan dengan net income 2022 220.000 dan net income 2023 300.000. Nah, kenapa jurnal amortisasi juga nggak ada? Karena tadi kita bisa melihat excess cost over book value-nya nggak ada. Secara singkat, jurnal chapter 1 sampai 4-nya di sana. Kemudian kita lanjut ke chapter 7. Nah, ini yang tadi saya bilang paling penting di chapter 7, yang tadi ada istilah constructive retirement itu, apa sih yang harus kita hitung pertama dari kejadian constructive retirement? Yang harus kita hitung pertama kali adalah kita selalu melihat jadi sudut pandang investornya, yaitu sudut pandang pembelinya. Kalau di sini aktivitasnya tadi downstream, berarti P yang menjual obligasinya ke S, sudut pandang pembeli atau investornya itu adalah S-nya. Nah, di sini kita bisa melihat S-nya membeli obligasi. Kita harus hitung ini dulu teman-teman. Saya berikan blok warna kuning dulu di sini. Nah, itu yang pertama kali harus kita perhitungkan ya. Jadi kita lanjut membaca soal tadi, lihat yang di paragraf kedua sekarang. Bedakan istilah keterangan soal tentang obligasi itu bedakan sama yang pertama kali tadi ya. Kalau yang pertama kali tadi itu pasti kasusnya P yang mengakuisisi 70% perusahaan S. Tapi ketika kalian menentukan ini downstream atau upstream, lihat kata-kata obligasinya. Kalau di sini P yang memiliki obligasi, maka dengan kata lain P itu yang menjual obligasi. Nah, di sini P memiliki obligasi, par value-nya 10 juta, bunganya 10%, jatuh temponya 5 tahun. Obligasi atau bonds ini memiliki unamortized premium sebesar 100.000, bunganya dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Itu dengan kata lain namanya semi-annually, 1 tahun dibayar 2 kali. Kalau P-nya yang jadi penjual, yang jadi pemilik bonds-nya, berarti sudut pandang pembelinya itu adalah S. Di sini dikatakan S-nya membeli obligasi P melalui broker, belinya itu pasti nggak semua. Jadi dari 10 juta tadi, hanya dibeli 1 juta, dibelinya pada harga 950.000. Itu yang teman-teman butuhkan informasinya untuk menghitung gain dari sudut pandang pembeli.
Temukan S tadi membeli obligasinya itu yang saya katakan tadi tidak semuanya itu ditemukan dulu. Berapa banyak sih yang dibeli dari obligasinya P yang dibeli oleh S. Temukan S membeli obligasinya 1 juta dari total keseluruhannya milik P 10 juta ya. Kita buat proporsi di sini. S belinya 1 juta dari total semuanya 10 juta. Dengan kata lain S itu hanya beli 10%-nya saja. Kemudian kalikan obligasinya P itu bisa dua kemungkinan. Kalau teman-teman mendapatkan istilah diskon, ingat-ingat. Diskon itu berarti dijual atau dibeli pada harga yang lebih rendah dari standarnya. Kalau premium itu berarti dijual atau dibeli pada harga yang lebih tinggi dari standarnya. Kita bisa lihat di sini obligasinya P sudah jelas dikatakan memiliki unamortized premium 100.000. Dengan kata lain, kalau harga standarnya parnya 10 juta, premiumnya 100 dijualnya nanti jadi 10 juta tambah 100 jadi 10 juta 100. Beda halnya kalau 100-nya itu diskon ya. Kalau 100-nya itu diskon berarti 10 juta itu parnya, kurangi dengan diskon 100.000 dijual jadi lebih murah 9 juta 900 misalnya begitu. Kalau di sini 10 juta 100 ribunya premium, maka ini 10 juta 100-nya jadi lebih mahal. Temukan dulu 10% dari 10 juta 100 itu tadi, 1 juta 10 ribu, bandingkan dengan harga belinya tadi. Harga belinya 950 ribu. Kalau kita dari sudut pandang investor, kita beli suatu investasi dalam bentuk obligasi. Investasi yang kita dapatkan itu 1 juta 10 ribu, kita hanya mengeluarkan harga beli 950, berarti dari sudut pandang pembeli, pembelinya itu mengalami gain ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan gain. Untuk mencatat gain tersebut jurnalnya di jurnal transaksi ya. Di tahun pertama, yaitu tadi lanjutannya kolom 2022, jurnalnya gain adalah debit investment in S, kemudian kreditnya income from S. Ingat, gain itu hanya terjadi satu kali saja, diakui pada awal belinya itu saja. Jadi awal jual atau awal beli itu tadi ya. Sehingga tahun depannya gainnya tidak diakui lagi, no entry untuk tahun depannya. Kalau akhirnya dalam suatu soal bukannya ketemu gain, tapi malah sebaliknya ketemu loss, itu bisa jadi. Nah, kalau misalnya kita ketemu loss, tinggal dibalik aja jurnalnya. Berarti debitnya income from S, kemudian kreditnya investment in S. Setelah kita membuat jurnal yang baru kita kenal hari ini di chapter 7 namanya jurnal gain, buat juga kita harus mengamortisasi gain. Nah, amortisasi gain itu pasti dilakukan secara straight line atau garis lurus. Caranya tinggal gain yang tadi sudah ditemukan, 60.000 itu dibagi dengan jatuh tempo obligasi. Dikatakan di atas tadi, di paragraf kedua, jatuh tempo obligasinya 5 tahun ya. Jadi 60.000 dibagi 5 tahun rata, setiap tahunnya akan diamortisasi sebesar 12.000. Perhatikan jurnalnya untuk amortisasi. Kalau gain, investment to income, amortisasinya dibalik income to investment. Karena tujuan dari amortisasi kan pada akhirnya gainnya itu harus habis menjadi nol pada akhirnya. Sehingga kalau tadi pertamanya loss jurnalnya income to investment, maka teman-teman harus membalik jurnal amortisasi loss menjadi investment to income. Besarnya sama ya, tahun demi tahun besarnya 12.000.